A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita belajar kembali di kajian humanis di Sabilulungan yang insya Allah kajian ini menjadi jalan kita untuk meniti ke dalam diri yang selalu beristiqomah, selalu semangat untuk belajar gitu ya, karena pembelajaran gak pernah selesai. Dan saya rasa mudah-mudahan kita bukan cuman hanya dapat informasi di sini, tetapi menjadikan informasi itu sebagai bahan tafakur, sebagai bahan sesuatu yang kita renungkan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat ya semua. Siang hari ini kita akan melanjutkan Al-Fatihah karena kemarin kita diskusi udah panjang lebar gitu ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita hening sejenak, mari kita rileks supaya pikiran kita nggak terlalu sibuk. Kita akan menyelam ya hari ini. Bismillah, kita akan masuk ke salah satu the most essential part di Al-Fatihah, dan saya rasa ini adalah poin yang sangat-sangat penting untuk kita alami dan rasakan. Oleh karena itu, yuk kita hening dulu sejenak, santai, rileks, kita buka hati kita doakan kedua orang ibu bapak kita, wabil khusus kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan keikhlasan, kekuatan, ketabahan, dan kedoaan untuk kita semua. Hening sejenak, Al-Hadiyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semangat ya ibu dan bapak, seperti biasa nggak boleh serius-serius banget, pokoknya santai, relax, kita enjoy gitu ya, karena hari ini seru lah ya. Bismillah, bismillah ya. Oke. Kita review dulu kali ya supaya inline gitu. Mudah-mudahan rekaman-rekaman kemarin juga dipelajari lagi, diulang-ulang lagi, karena ya balik lagi ya, kita akan selalu relate gitu. Dan seperti biasa nggak terlalu pengen cepet-cepet ngeberesin topik gitu ya, karena beres juga kalau nggak jadi sesuatu pelajaran juga buat apa gitu. Jadi kita step by step, dan ya Quran juga selalu mengatakan kan jangan tergesa-gesa gitu ya, jangan cepet-cepet juga gitu. Terus mau ngapain sih cepet-cepet juga gitulah kira-kira. Dan poinnya lebih kepada kita feel gitu ya, mengalami dan merasakan. Oke. Saya mau mundur dulu dikit gitu ya untuk memahami Al-Fatihah ini. Sekali lagi, Al-Fatihah ini menjadi the mother-nya gitu ya, induk induk dari semua Quran gitu, karena Al-Fatihah ini nanti yang akan menjadi super esensial dari Quran sih sebenarnya gitu. Tapi kita udah ulang-ulang ya, ber-Al-Fatihah dan membacakan Al-Fatihah ini dua hal yang berbeda gitu. Oke? Berdoa dan membacakan doa itu dua hal yang berbeda gitu. Makanya kan Quran bilang hati-hati ya, jangan membacakan ini kayak mantra gitu, bukan gitu ya. Tetapi anyway nggak apa-apa juga sih dibacain, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memahami apa yang kita baca gitu. Oke, bismillah ya. Oke, ibu dan bapak, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngulang dulu ya, dikit aja ya, untuk apa ya, untuk kita realize gitu ya, bahwa kalau kita mau berbicara gitu, kalau kita berbicara dalam konteks
kesadaran gitu. Dalam kita masuk ke dalam kesadaran itu kan, kalau kita dengerin tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu selalu berkaitan dengan surat An-Najm gitu ya. Dimana surat An-Najm ini bagaimana dia naik menuju kepada Sidratil Muntaha gitu. Karena nanti Al-Fatihah itu adalah puncaknya menuju kepada Sidratil Muntaha gitu. Oke, saya cerita dulu sedikit, nanti kita relate ya. Di sini ada kalimat pertamanya, Najm itu artinya bintang. Nah, kalau lihat kata bintang di Quran itu ya benar sih, secara fisikal bintangnya ada di atas, tetapi bintang itu sesuatu yang bersinar gitu ya. Berarti itu lagi berbicara tentang cahaya. Satu. Kalau Quran ngomong malam, berarti itu lagi bicara kegelapan, the darkness. Kalau Quran bilang siang, berarti lagi berbicara tentang enlightenment, cahaya. Kalau Quran bilang timur, itu berarti lagi cahayanya juga lagi naik gitu kira-kira. Gitu ya, karena terbit dari timur. Kalau Quran bilang barat, itu lagi berbicara bahwa mataharinya udah mulai turun. Jadi ini dua-duanya hanya mau berbicara tentang enlightenment, cahaya, dan kegelapan. Karena kita ini berbicara tentang siang dan malam itu bukan masalah waktunya, bukan. Tetapi apakah kita sedang tercerahkan atau lagi dalam keadaan zolim, gitu intinya. Zolim itu gelap, zulmat, gitu kira-kira. Oke ya, nah. Dalam konteks An-Najm ini lagi mau berbicara tentang menuju kepada cahaya. Maka nanti Al-Fatihah itu sebetulnya adalah perjalanan kita menuju kepada cahaya gitu intinya. Karena nanti kita akan bahas bahwa ini adalah perjalanan menuju stage atau kesadaran yang lebih tinggi gitu intinya. Nah, kita mengerti bahwa konteks Isra Mi'raj gitu ya, kalau kita bicara Isra itu adalah perjalanan. Makanya orang yang menuju perjalanan kepada Tuhan nanti disebut Israel gitu. Jadi nanti kalau di Quran ngomongin Israel ini bukan nation, bukan bangsa, tetapi siapapun yang sedang meninggalkan diri menuju kepada Tuhan, maka Israelnya itu adalah Eloi gitu. Makanya nanti Bani Israel dikasih kelebihan. Nah ini kalau kita nggak ngerti esensi, Allah nggak adil dong. Masa cuman kaum itu yang dikasih kelebihan? Bukan, siapapun yang menyengajakan dirinya berniat, bertekad kuat menuju kepadaku, saya kasih kelebihan gitu kira-kira. Teman-teman, ibu dan bapak, kita harus bersyukur ya. Terpautnya kita dalam pembelajaran ini juga udah menjadi berkah dan rejeki anyway. Satu, hikmah itu adalah rejeki. Nggak semua orang dapat kapasitas seperti itu gitu. Maka once kita mendapatkan kesadaran yang bisa lebih masuk lagi, itu jangan dilupakan bahwa itu rejeki yang luar biasa gitulah kira-kira. Karena menerima sesuatu yang beda tuh nggak bisa untuk semua orang gitu. Menerima sesuatu yang berlainan, menerima perbedaan, itu tuh rezeki yang luar biasa. Maka orang yang akan bertahan tuh bukan orang yang kuat gitu sebenarnya. Bukan orang yang punya segalanya, tapi yang bisa beradaptasi terhadap perubahan gitu. Maka nanti An-Najm ini, Al-Fatihah ini lagi mau bicara tentang perubahan gitu intinya. Gitu ya. Bahwa ketika bintang terbenam, bahwa ya saat itu Muhammad itu mendapatkan kesadaran gitu kira-kira bahwa yang dikeluarkannya itu pasti adalah kemauan Tuhan gitu. Jadi ucapannya Nabi Muhammad itu nggak mungkin bertentangan dengan nuraninya gitu intinya. Berarti nanti kita ngerti bahwa Islam, pikir, ucapan dan rasa itu seimbang gitu. Kadang kan pikirannya ke kanan, perasaannya ke kiri, omongannya ke bawah gitu. Nah ini nggak nyambung, gitu kira-kira. Gitu ya, nanti kita akan mengerti. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana saya mau mengucapkan wahyu kalau saya nggak pernah mendengarkan wahyu, gitu intinya. Makanya sehari 5 kali kita disuruh jeda, sebenarnya disuruh dengerin. Makanya ber-Al-Fatihah itu sebenarnya bukan membacakan Al-Fatihah, tetapi mendengarkan Allah yang ber-Al-Fatihah supaya kitanya listening, gitu intinya. Makanya kalau di dalam sholat berjamaah, yang disuruh baca cuma imam, yang sisanya cuma dengerin aja udah, gitu kira-kira. Nah makanya nanti kita ngerti bahwa imam itu adalah pemimpin dalam tanda petik kolbu sebenarnya, istafti kolbak. Maka sholat adalah kita masuk ke dalam satu wahana, kita masuk ke dalam satu atmosfer di mana kita melepaskan dari dunia luar untuk kita mendengarkan benar-benar yang di dalam, gitu intinya. Cuma sayangnya justru pas sholat pikiran tuh jadi makin liar gitu. Begitu Allahu Akbar semua keingetan gitu kira-kira.
Ya karena emang nggak pernah latihan sih gitu. Karena memang sholatnya hanya sebagai ritual gitu intinya. Gitu ya, singkat cerita, yang diajarkannya kepada Jibril yang sangat kuat gitu ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan karena nanti Al-Fatihah itu akan sangat relate dengan An-Najm, Isra Mi'raj itu sangat relate dengan An-Najm yang mempunyai akal yang cerdas. Jadi balik lagi, kecerdasan kita tuh dipentingkan di sini gitu. Nah, kecerdasan di sini nanti akan bicara tentang kecerdasan hati. Teman-teman ibu dan bapak, jangan lupa kita semua dikasih kecerdasan hati yang levelnya sama. Cuman mau digunakan atau tidaknya itu yang berbeda gitu. Kualitas hati kita itu semua sama. Karena hati itulah yang akan menjadi sambung rasa kita kepada sumbernya. Jadi kalau teman-teman atau ibu bapak sering dengar kata Rasulullah, utusan Tuhan, benar nggak salah ada 25 nabi dan rasul ya, tapi jangan lupa bahwa hati adalah utusan Tuhan yang dikasih ke kita supaya kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan gitu kira-kira. Makanya atiullah wa ati rasul tuh maksudnya ikutinlah Allah dan ikutinlah tuh yang diutus ke kita. Apa? Nurani kita gitu. Dimana dalam keseharian nurani itu dipakai cuma less than 5% atau bahkan 1%. Karena kita banyak dalam tanda petik disibukkan dengan ego, pikiran, kemauan, keinginan, hawa nafsu dan seterusnya, gitu intinya. Gitu ya, sedang dia berufuk tinggi dan seterusnya, nanti kita akan bahas pelan-pelan, tapi ini hanya mau menggambarkan bahwa An-Najm ini perjalanan dari titik bawah menuju titik atas, Isra itu perjalanan, Mi'raj itu naik, gitu kira-kira. Nah, ini untuk mudahnya aja ya, teman-teman ibu dan bapak, ini untuk mudahnya. Oke, seperti biasa saya pakai coret-coret ya supaya menggambarkan gitu. Oke, karena hari ini kita akan masuk ke Iyyaka na'budu dua Iyyaka nasta'in gitu. Oke, saya mau menggambarkan begini. Kalau kita melihat perjalanan para nabi dan rasul, pasti ada kaitannya sama gunung. Betul nggak? Nabi Muhammad ada gua Hiro, ada di gunung. Ibrahim begitu. Musa, Tursina gitu. Kaitannya pasti sama gunung gitu. Gunung itu menyimbolkan sesuatu yang mendaki naik, gitu kira-kira. Oke? Ini kita mudahkan aja ya supaya ini jadi bahan refleksi kita. So saya ingin mengatakan bahwa seseorang yang menapaki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut suluk namanya, pejalan. Gitu ya, traveler lah gitu. Kan banyak nih, perjalanan saya udah bener belum sih? Gitu kira-kira. Kan banyak nih, apakah saya ngikutin si ini atau si itu? Gitulah kira-kira. Tapi nanti kita ngerti bahwa puncak perjalanan ini adalah menuju berjumpa dengan dia, gitu intinya. Dari stage paling bawah, nanti naik ke atas. Nanti kita bahas ini di beberapa pertemuan bahwa ada jalan turun juga, gitu intinya. Karena begitu jalan turun penting juga gitu. Makanya kenapa Iyyaka dulu baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi tunjuki jalan yang lurus itu sebenarnya bukan tunjuki jalan yang lurus ketemu Allah, bukan. Tapi tunjuki jalan yang lurus ketika ketemu pas turun lagi ke bawah. Karena ini lebih riskan untuk jadi sesat gitu intinya. Lebih riskan untuk jadi sombong. Lebih riskan untuk jadi melekat. Makanya orang yang udah nyampe dan turun, ini di bawahnya bisa jadi ngerasa jadi Tuhan, gitu kira-kira. Nah itu yang bahaya, sebenarnya. Pun di beberapa tafsir ada juga sih yang bilang bahwa ihdinas siratal mustaqim itu perjalanan naik, nggak salah juga gitu ya. Tapi kalau mau ikut urut-urutan, yang terpenting adalah, balik lagi ya, bukan masalah benar atau salahnya, tetapi ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. So teman-teman ibu dan bapak, untuk menilai indikator parameter pembelajaran kita di level mana, anggap aja, ya anggap aja. Begitu perjalanan suluk kita semakin dekat ke Allah, means perjalanan spiritualnya semakin membaik gitu ya kira-kira. Ciri-cirinya cuma satu aja. Anggap aja perjalanan menuju puncak ini adalah perjalanan lagi naik gunung. Kita pakai mobil terbuka, tapi matanya ditutup. Matanya ditutup. Kadang-kadang kita nggak tahu mau kemana gitu. Tapi yang jelas semakin naik ke atas, semakin mengalami dan merasakan yang namanya kesejukan. Dah, itu intinya. Jadi indikator parameter sholatnya oke, Al-Fatihahnya oke, pelajarannya oke, spiritualnya oke. Hari ini lebih sejuk nggak dari kemarin? Gitu kira-kira.
Hari ini saya lebih bisa merasakan kedamaian nggak dari kemarin? Karena kenapa? Semakin atas naik gunung, itu semakin terasa sejuknya, gitu kira-kira. Maka semakin atas ini menjadi power wisdom, gitu. Maka puncak dari spiritual itu adalah wisdom itu sendiri. Wisdom itu bahasanya jadi Buddha sih sebenarnya. Buddha itu kan artinya totally wisdom gitu. Maka Buddha itu sama kayak Islam ya, bukan personnya, tapi kesadarannya gitu. Gitu ya. Maka Al-Fatihah ini menyejukkan kita nggak sih? Gitu intinya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami makna dari sejuk di sini. Berarti kan semakin flowing hidupnya, semakin santai. Santai itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, semakin relax. Kecemasannya berkurang, ketakutannya berkurang, kekhawatirannya berkurang. Everything flowing, gitulah kira-kira. Maka puncaknya tuh surga gitu. Mengalir semuanya. Airnya mengalir gitu intinya. Dalam konteks berarti kita udah mulai bisa mengalir dengan realitas gitu. Karena nanti kita akan mengerti the biggest problem kita sebagai manusia adalah melawan realitas. Kenapa? Terlalu banyak ekspektasinya gitu. Damai, benar Pak Andri. Itu poin pentingnya. Jadi nggak terlalu penting kamu gurunya siapa, lewat jalan mana, metodologi meditasinya gimana, ayat apa yang dibaca, karena nanti terlalu ribut di urusan teknis, sejuk nggak dapet gitu. Akhirnya jadi sibuk di dalam konteks ritual lagi gitu intinya. Habis gitu ngejelek-jelekin orang di bawah lagi gitu, ngebeda-bedain bahwa ini kasta-kasta yang syariat, ini kasta-kasta yang hakikat, dan seterusnya gitu. Maka nanti kenapa kita perlu ditunjuki jalan yang lurus gitu, karena semakin naik, semakin terbukanya tirai-tirai ketuhanan, itu seperti kayak dua mata pisau juga gitu. Bisa semakin orang jadi wisdomnya baik banget gitu dalam tanda petik, pun sebaliknya dia bisa jadi ngerasa jadi Tuhan gitu intinya. Gitu ya, nanti relate sama Fir'aun, nanti relate sama Musa, nanti relate sama Ibrahim, banyaklah semua gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi hari ini perjalanan kita tuh kayak lagi mau naik gunung lah gitu intinya. Kadang nggak tahu lewat mana. Makanya tadi analoginya seperti imannya ditutup gitu. Tapi yang jelas kendaraannya maju terus. Nanjak terus gitu. Dalam konteks nanjak terus di sini nanti kita akan mengalami, kan yang penting tuh hawanya. Kalau hawanya sejuk tuh bikin kita juga jadi sejuk gitu. Nah sekarang kalau hawa di eksternal membuat kita jadi nggak semakin sejuk, nah itu juga penting untuk kita renungkan. Itulah kira-kira. Jelas ya? Oke, berarti kita akan mulai dari titik pertama, gitu ya, dari perjalanan pertama. Jangan lupa, di titik start di sini, ini udah pasti masih jauh jaraknya sama Tuhan. Makanya di Alif Lam Mim, zalikal kitab itu, nah masih jauh nih jaraknya. Kalau Quran ngomong itu berarti jaraknya jauh. Tapi kalau udah ngomongin ini, udah pasti jaraknya makin dekat, gitu kira-kira. Nah sekarang yang membuat jauhnya sama Tuhan karena kita nggak menyadari esensi atau kesadaran ketuhanan itu sendiri kan, gitu intinya. Oke ya, nah sekarang kita lihat nih. Nomor satu yang harus kita renungkan, kenapa surat 1 ayat 1 kita ulang-ulang ya. Sekali lagi ini bukan dengan nama, tetapi atas nama. Disadari dulu, atas nama. Oke ya, atas nama. Berarti kalau ada kata atas nama, kita semua ini hanya wakil gitu. Maka yuk kita jadi perannya aja. Ada raja, ada pembantu raja. Pembantu raja itu hanya melakukan titah sang raja. Nggak dikasih kesempatan untuk melakukan regulasi, itu nggak bisa. Tugas kamu mah ngerjain aja udah gitu. Jadi nanti akan diajarkan bahwa mari kita jalankan apa yang harus jadi bagian peran kita. Bahasa kerennya, jangan curi casting yang lain deh gitu. Hasil itu perannya Allah. Tugas kita adalah berproses. Nilai itu hasil. Berarti kita nggak pantas untuk menilai. Gitu ya. Karena kalau udah menilai, kita lagi ngambil perannya Allah nih. Berarti kita lupa sama peran, gitu kira-kira. Dan lupa sama peran karena pasti nggak ngerti, nggak paham. Maka orang marah karena kekurangan pengertian gitu. Jadi kalau ada orang yang bikin marah, dia lagi mau datang, ingat, pengertian kamu yang harus dinaikkan. Karena kalau udah ngerti, nggak akan marah lagi, gitu intinya. Gitu ya. Maka hidup ini, Quran ini nggak ngajarin kita untuk jangan marah, bukan. Yang terpenting tuh bukan marahnya, tapi bounce back dari marah kembali ke netral. Itu yang penting.
Saya pernah nanya sama guru-guru spiritual gitu ya, wah level-levelnya tinggi lah. Saya nanya, guru masih suka marah nggak sih di level kesadaran ini gitu? Di mana muridnya udah ribuan, loka karyanya udah banyak banget, seminarnya udah banyak banget, diundang kemana-mana. Rata-rata jawaban guru-guru itu jawabannya dengannya, ya marah lah, kan saya juga manusia gitu intinya. Nah saya pikir kalau udah di level guru kan nggak pernah marah gitu ya gitu. Tapi ternyata ada jawaban yang menarik. Tapi marah saya sekarang beda sama marah saya 5 tahun yang lalu gitu. 5 tahun yang lalu mungkin marahnya bisa terresidu 3 hari. Tapi hari ini marah 5 menit kemudian saya kembali ke netral. Nah jadi ternyata yang terpenting bukan masalah marah nggak marahnya. Marah juga bahaya gitu. Karena marah juga menyimpan emosi, nggak marah juga memendam emosi. Dua-duanya sama gitu. Jadi yang terpenting adalah bounce back-nya. Seberapa lama kita bisa kembali ke netral. Dan bounce back itu tergantung kekuatan otot mental kita. Jadi kalau nge-gym mental fisik, kalau nge-gym itu otot fisik yang kita bangun, tapi belajar spiritual itu adalah otot ritual spiritual kita yang kita bangun gitu. Mental muscle salah satunya. Nah orang yang mental muscle-nya oke, itu nanti yang disebut dengan orang yang sabar. Makanya jadikanlah sabar dan sholat. Berarti sabar itu kan berarti dia bisa menerima realitas gitu kira-kira. Dan bagi satu orang dan yang lainnya menerima realitas itu nggak sama gitu. Maka nggak usah ngebandingin, nggak bisa ngomong gini, dia ya ikutan kelas spiritual udah 5 tahun tapi masih gini juga, nggak bisa. Karena nanti itu tergantung dari uniqueness-nya kita masing-masing, dari kesungguhan belajarnya juga, dan intinya kita kalau ngebandingin sama orang lain itu tidak comparing apple to apple gitu kira-kira. Kalaupun membandingkan, bandingkanlah diri kita dengan kita yang hari kemarin. Dan yuk sadari pasti 1 derajat pun ada perubahan gitu intinya. Yang penting keep on going gitu intinya. Jelas ya Ibu dan Bapak ya? Oke. Berarti 1 ayat 1 atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul ya? Ini udah bahas panjang lebar. Berarti nomor 1 adalah bahwa kita semua ini hanyalah hamba gitu kira-kira. Kita semua ini hanyalah aktor aktrisnya. Gitu ya. Yang bisa menentukan pilihan bukan terhadap hasil, tapi saya bisa memerankan peran saya atau saya bisa memerankan peran saya. Dah cuma 2. Tapi saya nggak bisa milih peran. Beda ya. Saya ulang ya. Kita nggak bisa memilih peran apa, tetapi saya bisa memilih mau memerankan peran itu atau tidak, gitu kira-kira. Dan rata-rata sulit menerima perannya masing-masing. Kenapa? Karena kita terkontaminasi oleh peran orang lain gitu. Makanya di luar diri itu selalu lebih bagus gitu. Di luar diri itu selalu lebih oke gitu. Rumput tetangga lebih hijau gitu. Gitu ya, bahas. Pokoknya ngelihat keluar tuh lebih bagus aja gitu. Nah berarti kita craving, kita pengen menjadi peran orang lain. Maka ingat ya, lepasin dulu semuanya, sadari bahwa kita ini hamba. Kalau kita udah tahu limitasi kita nggak bisa milih peran, pilihannya cuma diterima, dah. Gitu ya. Kadang untuk tahu limitasi memerankan dan lain-lain, kita perlu kejeduk dulu, kita perlu jatuh dulu, kita perlu sakit dulu. Oh ternyata emang limitasi peran di sini sih, udah. Jangan pengen jadi peran yang lain deh gitu. Ternyata jangan-jangan saya disuruh hanya menikmati peran ini. Dan nanti kita tahu bahwa peran itu juga dinamis ya, anyway. Makanya jangan ngelihat dalam konteks perannya apa sih sebenarnya. Tetapi saya hanya bersungguh-sungguh mau menjalankan peran, dah itu aja. Karena kenapa? Somehow peran itu memang dihadirkan, gitu kira-kira. Ya, anyway. Jadi poinnya adalah kita ini adalah hamba, itu nomor 1. Jadi kenapa Bismillah sangat powerful? Karena kalau jadi hamba, tingkat penerimaannya akan tinggi gitu. Sadari aja bahwa oh saya hamba, ya udah. Mau apapun gimana pun saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan berarti nggak boleh punya planning, bukan berarti nggak boleh punya target, bukan. Bikin sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, tapi sadarilah bahwa limitasi kita hanya hamba, titik. Bukan yang menentukan hasil, itu intinya.
Oke? Jadi at least kita tahu limitasi deh. At least kita tahu job desk-nya ada di mana gitu. Karena kalau nggak tahu, nanti kita crossover. Kita nyebrang ke limitasi yang lain gitu. Nah bahayanya, kita menyimpan atau kita menempatkan diri bukan pada posisinya. Nah kekewasan terjadi ketika orang melakukan pekerjaan bukan pada posisinya. Itu yang bahaya gitu. Jadi kalau posisinya hamba ya udah. Jadi kalau gitu, semua kita adalah hamba. Semua kita adalah aktor aktrisnya yang sudah dilimitasi dalam konteks perang gitu kira-kira. Ya. Nah, 1 ayat 1 ini berbicara tentang Tuhan. Jadi masih talk about. Ya, jadi belum direct nih gitu. Karena perlu 4 step dulu untuk talk about baru ketemu gitu kira-kira. Nanti kita ngerti bentar lagi. Oke, jadi nomor 1, sadarilah bahwa semua kita adalah hamba, titik. Hamba itu pelayan, titik. Dah. Jadi jangan terlalu heboh sama gelar, jangan terlalu heboh sama jabatan, jangan terlalu heboh. Kenapa? Dia tuh hambanya Tuhan yang lagi diperankan jadi CEO, jadi bosnya. Ya udah. Kalau saya memang harus jadi pembantu, ya udah juga. Karena mau bos saya sama saya, dua-duanya hambanya Tuhan. Cuman memang beda peran, titik. Udah. Nggak usah jadi pengen jadi bos juga dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik nih. Tapi bukan berarti pasrah ya udah gini aja. Bukan. Karena nilai kemanusiaan tidak terletak pada derajat status sosialnya, enggak gitu kira-kira. Jelas ya? Karena memang nanti pada akhirnya cuma ditanya bahwa kamu berperan dengan baik atau tidak gitu kira-kira. Allah nggak nanya kamu perannya apa, statusnya apa, terakhir depositonya ada berapa, terakhir pangkatnya apa, nggak penting gitu. Tapi bukan berarti nggak penting itu nggak boleh punya, bukan. Beda antara jenderal yang menghambakan diri kepada Allah dan jenderal yang menghambakan diri kepada egonya, gitu kira-kira. Pun beda antara pembantu yang menghambakan dirinya kepada Allah dan pembantu yang menghambakan dirinya kepada ego, gitu kira-kira. Kalau kepada ego pasti suffering. Yang pembantu pengen jadi jenderal nggak ngerasa cukup, gitu kira-kira. Maka nggak ada beresnya gitu. Berarti Bismillah adalah limitasi. Artinya apa? Belajarlah merasa cukup, itu poinnya. Karena banyak belum tentu cukup. Ya kita pengen banyak, tapi sebanyak-banyak kalau nggak cukup, ya nggak cukup aja. Jadi poinnya adalah limitasi. Di sini tahu limit gitu. Limit saya tuh hamba, selesai. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di mana kekuatan sang hamba ini adalah datangnya dari kasih sayang Allah, gitu kira-kira. Maka seorang hamba seharusnya memiliki sifat dari apa yang dia dalam tanda petik, ya kalau kita ngomong Allah gitu ya, Tuhan dipertuhankan. Maka salah satu sifatnya Allah yang ditiup ke dalam ruh, inti sifat kita semua adalah sebenarnya Rahman dan Rahim, gitu kira-kira. Jadi basic desain manusia itu sebenarnya adalah kasih sayang. Tapi nanti kasih sayang itu perlahan-lahan tertutup oleh identitas. Ya, saya kasih contoh dulu ya teman-teman, ibu dan bapak, supaya nanti kita paham deh. Ya, gampangannya gini. 32 ayat 9. Oke. Bismillah ya. Jadi Al-Fatihah tuh puncaknya tuh adalah kembali kepada kefitrahan sebenarnya. Saya kasih contoh sederhana gini. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh. Oke, roh adalah part dari Allah. Kunci inti dari Allah adalah kasih sayang. Tiupkan, maka ada dalam konteks nafas. Kita bahas sedikit tentang itu. Oke ya. Tapi kamu dalam proses menjalankan peran ini, saya kasih tools nih. Pendengaran, penglihatan, hati. Dan tools ini juga 2 mata uang nih. 1 bisa lebih memperbaiki fitrah, yang kedua mengotori fitrah. Tapi sayangnya lebih banyak yang mengotori gitu. Makanya disebut sedikit dari kamu yang bersyukur. Oke ya, saya mau kasih analogi dulu ini. Teman-teman ibu dan bapak, ini analogi yang baru lah ya. Baru tuh dalam artian gini, dipermudah dari yang udah gitu, tapi saya rasa ini akan jadi mudah banget gitu. Mohon analogi ini nggak boleh lupa, karena kita akan bawa kemana-mana gitu. Oke, pertanyaan ya. Kalau dia yang langsung meniupkan,
Berarti esensi diri kita adalah yang ditiupkan, inilah yang disebut dengan yang namanya ruh. Oke? Maka Allah mengatakan, aku ciptakan langit dan bumi. Ruh itu bahasa konteksnya namanya adalah langit. Berarti ruhani itu adalah bahasa langit, ruhani itu adalah ketuhanan. Maka ada hidangan langit gitu. Berarti hidangan langit adalah hidangan ruhani. Oke, saya nanya dulu. Maka dalam konteks langit dan bumi, langit itu di awal, bumi itu pasti afternya. Kenapa? Karena bumi itu simbol dari setelah ruh. Konteksnya adalah jasad. Gitu kira-kira. Maka langit adalah ruhani, jasad adalah buminya. Gitu kira-kira. Sampai sini paham ya? Oke. Berarti teman-teman ibu dan bapak, yuk jangan lupa kita semua ini adalah manusia langit. Orang langit kita nih. Yang lagi belajar menjadi, atau yang lagi di dalam konteks melakukan pembelajaran yang diberi kemasan, gitu kira-kira. Namanya jadi bumi, gitu kira-kira. Makanya langit dan bumi. Ya jangan lupa dulu nih, kita ini adalah wong langit gitu. Kita ini adalah orang langit, gitu kira-kira. Yang lagi dikasih kemasan jasad, gitu intinya. Oke. Berarti pertanyaannya, esensi kefitrahan kita, kefitrahan itu sesuatu yang gak pernah berubah. Maka yang fitrah itu adalah ruh. Gak pernah berubah nih si ruh. Dia tidak lekang oleh ruang dan waktu. Oke? Maka nanti Al-Fatihah mau mengajak kita mengingat ulang apa sih yang gak pernah berubah di dalam diri kamu. Contoh ya, Quran itu banyak kata-kata ingatlah. Ingatlah. Kan agak aneh kalau Allah nyuruh ingat, kitanya belum punya memori, gitu kira-kira. Dan seharusnya kalau kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semua datang dari Allah dan kembali ke Allah, harusnya kita punya memori tentang Allah dong, harusnya. Betul nggak? Makanya nanti ini akan berbicara tentang memori. Ada historical memory, ada spiritual memory. Nanti kita bahas pelan-pelan. Saya mau kasih contoh aja dulu. Teman-teman ibu dan bapak kalau datang ke reunian SMA pasti happy banget. Karena reuni talking about memory. Ya kecuali dia memori-memori nggak asik gitu ya. Misal ketemu mantan gitu misalnya, ya udahlah ya. Tapi poinnya adalah itu berbicara tentang memori gitu. Nah kalau kita ngomongin reuni SMA, wah seru ya dulu gini, seru ya dulu gini. Nah nanti jangan tanggung-tanggung. Harusnya kita membahas reuni pertemuan kita dengan Tuhan. Jadi sholat 5 waktu intinya adalah reuni gitu. Zuhur reuni kita sama Tuhan. Asar tuh reuni kita sama Tuhan. Maghrib tuh reuni kita sama Tuhan. Gitu kira-kira. Karena kenapa? Kamu tuh pernah bareng aku loh gitu. I've been there juga sih gitu. Cuman karena udah jaraknya jauh banget, kesadarannya udah jauh banget, limitasinya juga udah gak pernah diketahui, maka kita kehilangan tracking memori gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman ibu dan bapak ya. Nah di mana dalam setiap hari si tracking memori ini didatangkan dalam bentuk yang namanya event atau kejadian. Ketemu orang nyebelin, ketemu orang baik, ketemu orang lapar, ketemu orang ini, belajar ke sini, belajar ke sana. Semuanya sebenarnya hanya mau mengajak kembali kepada reunited kepada Tuhan, reuni kepada Tuhan, di mana semua event ini hanyalah pengingat gitu kira-kira. Makanya disebut pengingat. Ya tapi untuk orang yang sadar sih gitu ya. Kalau enggak tetap aja berputar-putar loop di dalam konteks benci dari kejadiannya gitu kira-kira. Berarti siapapun yang datang ke kita, dia hanya mau mengingatkan bahwa kamu pernah beserta aku, kata Tuhan. Meskipun derajatnya nanti beda-beda gitu kira-kira.
Jadi bersyukur nggak kita bisa ketemu siapapun, di mana siapapun itu sedang diutus sama Tuhan untuk mengingatkan kamu kepada kelangitanmu, kemanusiaanmu, kesadaranmu yang asli, dirimu yang asli, bahwa kamu pernah beserta aku gitu kira-kira. Dan kamu akan kembali ke aku anyway. Jadi ibu bapak di tahapan ini ya, kalau kita ngomong basmalahnya oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bisa per detik sekarang. Kenapa? Karena kembalinya nggak harus nunggu mati. Mau kembali ke Allah detik ini. Berarti ketika kembali ke Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan non Allahnya hilang gitu. Nanti kita ngerti bentar lagi. Sampai sini oke? Ibu bapak, di internet aman ya, lancar ya, bisa didengar oke ya, sip ya, oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nih, bismillah. Dah ya, nanti ini kita akan bahas di 5, 6 dan seterusnya. Oke, yang jelas, sadarilah bahwa the true self, esensi diri kita ini adalah si langit ini sendiri, ruh ini sendiri. Maka kelak ini nanti disebut nas, atau bahasa kitanya disebut manusia. Oke? Jadi kita semua ini dalam konteks terlahir, esensinya adalah ruh, fitrah, nas. Maka yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita sampai kapanpun adalah ruhaniyah kita, kemanusiaan kita. Semakin tua, jasad semakin keriput. Semakin tua, pikiran beda dengan pikiran 15 tahun yang lalu. Itu bukan diri kita, itu ilusi semua. Nah tapi begitu kita lahir, si fitrah ini mulai dikotori oleh faktor-faktor eksternal yang bukan kesejatian. Salah satunya namanya adalah identitas. Saya dikasih nama tiba-tiba, jadi ketutup nih si fitrah. Karena saya tahu bahwa saya adalah Abu, terlimitasi dengan identitas. Pelan-pelan si Abu sekolah ke TK, SD, SMP, gelarnya S1 aja. Gelarnya S2 aja. Tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu, dapat jabatan, dapat apa. Akhirnya berkutat di dalam konteks yang namanya identitas. Nah teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau identitasnya dominan, udah pasti kita nggak akan bisa menjadi hamba gitu kira-kira. Artinya orang yang menghambakan diri kepada Allah, orang yang melepaskan semua identitasnya kembali kepada diri yang sejatinya. Itulah konsep yang namanya wudhu. Wudhu itu dilepas dari apa yang didengar, dilihat, dipikir, dilepas dulu semuanya. Kalau lagi tawaf, itulah yang disebut menggunakan pakaian ihram gitu kira-kira. Gila ya. Jadi nanti kita ngerti betapa pentingnya sholat 5 waktu secara ritual, karena sholat 5 waktu adalah jeda di mana saya sedang tidak menjadi identitas. Karena waktu jadi identitas, kita lagi jadi diri ilusi atau jadi orang lain. Karena diri sejati kita sebenarnya adalah si ruh ini sendiri gitu kira-kira. Di mana sifat ruh ini sendiri adalah kasih dan sayang. Jadi saya mau nanya nih teman-teman ibu dan bapak, punten ya. Lebih dulu jadi manusia atau lebih dulu jadi orang Islam? Yang mana nih? Jadi manusia lah. Jadi orang Islam mah udah lahir. Lebih dulu jadi manusia atau lebih dulu jadi orang yang berkewarganegaraan Indonesia? Manusia lah. Kewarganegaraan itu dilekatkan setelah lahir, agama setelah lahir, pengetahuan setelah lahir, atribut-atribut dari mulai kelompok, golongan, nama-nama, apa semua setelah lahir. Dan itu yang menjadi potensi untuk kita selalu dominasi dalam kehidupan sehari-hari, itu inti. Nah maka di sini orang kebingungan, diri sejati saya siapa sih? Jadi kan nanti kita ngerti bahwa sebenarnya hidup ini adalah perjalanan menembus dinding identitas untuk mengenali diri gitu. Nah nanti fungsi Al-Fatihah ada di sini, membuka
membuka semua hal yang bukan kamu gitu, semua ilusi gitu, supaya kamu menuju puncak gitu. Jadi kalau nanti mau digambarkan segitiga di sini, puncak paling atasnya ya manusia, dan ini kecil lah porsinya. Ini semua di bawahnya adalah identitas. Mohon difahami kalau saya ngomong identitas berarti termasuk ego kita, keinginan, mau-mau, hawa nafsu, kebencian, menilai, seterusnya lah. Itu kan part of identity dan turunan-turunannya gitu kira-kira. Bahkan kita bisa menghormati orang karena pangkatnya. Kita bisa terima orang karena dia punya level tertentu gitu kira-kira. Berarti kan yang dominan identitasnya. Gitu. Maka puncak menuju ketemu sama Tuhan, lepasin dong identitasnya. Maka Musa disuruh, lepaskanlah kedua terompahmu gitu kira-kira. Gak bisa kamu ketemu saya dengan kejeneralan kamu, gak penting. Gak bisa kamu ketemu saya dengan IPK 4-nya, gak bisa. Karena ketemu saya, kamu harus telanjang dalam tanda petik. Udah gak perlu pakai nama, gak perlu pakai agama, gak perlu pakai gelar. Justru nama, gelar, agama, kepintaran, kepandaian, itu yang membuat kamu berat untuk bisa berjumpa dengan aku. Nah gitu kira-kira Bu. Sampai sini oke ya? Makanya perjalanan menuju puncak tuh berat banget. Kenapa? Ngelepasin status saya sebagai itu kan udah melekat banget soal sama identitas gitu. Kita sama identitas tuh seperti kain dan warna gitu. Saya tanya ibu bapak, kalau ngelihat warna kain, ngelihat warnanya atau ngelihat kainnya? Lupa itu kain karena kenapa? Merah. Padahal warna dan kain tuh menyatu gitu. Nah kita harus bikin jeda di antara warna dan kainnya gitu dalam tanda petik. Karena semuanya kain, warnanya doang yang beda gitu. Dan ketika kita membandingkan gara-gara warnanya, lupa bahwa semua derajatnya sebenarnya adalah kain itu sendiri. Disitulah kalimat atas namamu ya Allah, yang maha kasih dan sayang. Berarti orang yang berbasmalah, dia bisa menembus dinding identitasnya. Maka dia menjadi hamba. Jelas ya teman-teman ya. Berarti di satu ini udah mulai lepas nih satu. Jadi minimal di stage di sini tuh udah ada yang dilepas lah. Ini anggap ya ada layer. Apapun lah namanya di sini, identitas apapun lah dilepasin gitu. Makanya yang kita tahu juga harus kita lepas nih. Kenapa? Kalau nggak kita lepas kita nggak akan dapat yang baru gitu. Artinya jangan ngerasa bahwa ini paling benar. Udah selama-lamanya ini. Bu, jangan. Mungkin kita udah bahas Al-Fatihah ulang-ulang dari TK. TK cuma tahu Bismillah, udah selesai. SMA tahu mungkin bacaannya lebih bagus. Kuliah mungkin tahu, oh itu adalah wajib untuk dikatakan kalau mau ngapa-ngapain. Tapi begitu semakin kesini kan pemahamannya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan nggak ada limitasinya gitu kira-kira. Jelas ya, makanya penting banget mengalir gitu. Oke ya. Jadi sekarang kita punya terminologi, siapa orang yang menghambakan diri? Orang yang gak bawa-bawa identitas dalam melakukan apapun dalam tanda petik. Karena yang dilihat hanyalah kemanusiaannya. Karena di luar kemanusiaan, ini simpangkal dari keributan-keributan, kekacauan-kekacauan. Maaf ya, beragama justru malah bisa merendahkan kemanusiaan. Buktinya bisa saling mengkafirkan. Kalau saya sudah mulai mengkafirkan orang lain, saya lupa bahwa kemanusiaan itu menjadi fundamental kita hidup, gitu kira-kira. Makanya puncak dari Islam adalah insan kamil, menuju ke sini. Nggak ada loh puncak Islam. Nggak ada Nabi pilih gara-gara rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, nggak ada loh. Tapi karena mereka sudah menjadi manusia. Dan kalau kita bahas ini dalam filsafat atau kita bahas ini dalam psikologi psikologi transpersonal gitu, itu banyak yang menyadari bahwa agak malu mau nyebut dirinya manusia. Kenapa? Belum pantas gitu. Kenapa? Karena ininya nih. Makanya dengan identitas inilah disebut orang gitu kira-kira. Inilah yang disebut manusia. Makanya teman-teman ibu bapak kalau ketemu yang orang baru nggak akan ditanya ibu manusia mana, nggak akan. Yang ditanya orang identitasnya. Jelas ya? Tubuh fisik kita mungkin lahir di kota-kota yang berbeda. Tapi spiritual birth kita
datang dari tempat yang sama gitu. Berarti kita perlu jeda mana yang ilusi, mana yang asli, mana yang sejati, mana yang dalam tanda petik ya balik lagi ya, ini yang selalu berubah-ubah gitulah kira-kira. Nah ini bismillah alhamdulillah ar-rahmanir-rahim udah satu package gitu intinya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami nih. Difahaminya berarti ketika basmalah I am nothing gitu. Nothing itu dalam artian saya bukan siapa-siapa, karena emang bener ya, siapa-siapanya itu cuma ditempelin kan, dan kita ngerasa lagi. Makanya begitu siapa-siapanya diambil sama semesta, ditarik terus gitu, nggak pengen lepas dari siapa-siapanya. Anyway, kalau direnungkan lagi, kita tuh cuma lagi belajar untuk tidak menjadi siapa-siapa anyway. Karena tidak menjadi siapa-siapa justru adalah pure dari keseluruhannya. Nggak perlu gelar lagi, nggak perlu jabatan lagi, nggak perlu status lagi. Karena kenapa? Purely kita ini hanyalah hamba gitu kan. Dan ini latihan anyway. Jelas ya, dan ini pasti latihan gitu. Oke. Sip ya, bismillah ya, mudah-mudahan bisa diterima. The best yang bisa diceritain sesimpel mungkin. Ini analoginya gitu. Supaya nanti tahu diri sejati itu yang mana sih gitu. Pikiran itu bukan diri sejati, kenapa? Berubah-berubah. Maka jangan terlalu percaya sama pikiran. Perasaan tuh juga berubah-berubah. Pagi-pagi bisa senang, siangnya jadi sedih. Jadi saya tuh yang senang atau yang sedih? Bukan, saya yang mengamati yang senang dan yang sedih. Kalau login ke yang senang, begitu dapat sedih, nggak terima. Login ke sehat, nanti dapat sakit, nggak terima. Tapi kalau mundur ke belakang untuk jadi pengamat, mau sakit mau sehat dua-duanya bagian dari kurikulum gitu kira-kira. Maka nanti tingkat penerimaannya pasti tinggi gitu. Dan anyway, yang namanya hamba tuh cuman bisa terima sih sebenarnya. Ya. Jadi sekarang dengar konsep doa tuh kadang-kadang mengkhianati kehambaan gitu. Katanya kamu hamba, tapi banyak ngatur gitu. Tapi ya untung Tuhan tuh maha kasih sayang sih ya ibu bapak. Jadi ya udahlah gitu, ngerti gitu, pasti gitu. Sip ya, bismillah. Oke ya. Nih. Jadi begitu satu ayat satu rilis nih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh hamba. Jadi nggak ada lagi sekat. Saya nolong seagama, saya nolong seras, sesuku, sebangsa, lepas. Kenapa? Karena saya hadir hanya sebagai hamba, bukan sebagai abu, bukan sebagai orang yang gelarnya EBA, bukan. Nanti ini yang disebut dengan pengosongan gitu. Kan mau naik nih ke atas. Ya kedua terompah gitu kalau bahasanya Musa gitu. Ya ini kalau di surat 20, 11, 12 gitu ya. Ini nanti kita akan ngerti bahwa kenapa Musa mau ketemu Tuhan tuh susah gitu. Nah ya nanti kita bahas ke sini ya. Supaya nanti kita lebih ngerti lah gitu. Oke. Sip ya, nanti kita bahas tentang Musa. Tadinya mau belok dikit tapi bisi panjang gitu. Oke, satu ke dua dulu sekarang. Jadi paham ya? Kalau kita bicara masalah basmalah itu adalah berbicara tentang bagaimana kita bagaimana kita menyadari tentang kehambaan. Maka kalau udah jadi hamba, identitasnya hilang, berarti orang memuji apapun dia lagi memuji Allah gitu kira-kira. Jadi kayak tembus pandang lah gitu. Ketika ada orang bilang kamu hebat, itu cuman tembus pandang yang dilihat hebatnya tuh di dalamnya gitu intinya. Paham ya? Jadi kayak kita tuh pakai baju yang transparan, dia ngelihat itu bukan kita tapi isinya gitu. Which is isinya siapa? Ya Tuhan, gampangannya. Artinya kita tidak terkotori oleh pujian, pun tidak disakiti oleh caci makian. Kenapa? Karena pujian dan caci makian itu hanya bisa dalam tanda petik diterima atau ditolak dalam konteks identitas gitu. Makanya dalam konteks alhamdulillahirabbil alamin,
Kalau nolong orang, jangan ngerasa udah nolong juga. Kenapa? Begitu kamu ngerasa udah nolong, ada sifat nature manusia, pasti pengen dapet in return, pengembaliannya. Jadinya nggak ikhlas gitu. Ya, utang budi itu jauh lebih dalam daripada utang uang gitu misalnya. Dan itu bisa bikin guilty feeling gitu. Guilty feeling itu dalam artian terbebani gitu kira-kira. Tapi kalau kita sadar bahwa saya melakukan ini juga bukan untuk saya melakukan ini juga hanya mewariskan atau meneruskan apa yang dikurikulumkan oleh Tuhan, ya dia terbantu juga bukan karena sayanya kok gitu. Jadi nggak ada vested interest, nggak ada kepentingan, nggak ada identitas yang bertambah, nggak ada credit point bahwa jadi orang yang lebih baik, nggak penting sebenarnya. Karena semakin kita numpuk kebaikan-kebaikan, itu akan ada craving untuk dibalas gitu. Dalam artian, saya kan udah berbuat baik kok nggak ada kebaikan buat saya, gitu kira-kira. Makanya lakukanlah hanya untuk mencari ridho Allah. Nah teorinya kan gampang tuh. Tapi poinnya itu semua karena nggak ada yang terpuji kecuali Allah. Orang datang dari Dia kok, gitu intinya. Jadi jangan mengklaim lah, karena ada kesadaran hamba di situ gitu. Ya, makanya segala sesuatu itu adalah bentuk pujian Allah ke kita. Oke. Di sini nanti kita mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu nanti seru di situ. Baru nanti kita masuk ke iya kak ya. Bismillah. Dikit lagi nih. Jadi kesadaran hamba satu berarti segalanya hanya untuk Allah gitu ya. Nah, ini udah mulai naik nih ke level berikutnya. Berarti dia hanya sadar, dia hanya mengerjakan pekerjaannya Allah gitu kira-kira. Jadi apapun nggak lagi mengurangi nilai kehambaannya gitu kira-kira. Jadi naik di satu level. Berarti sudah melakukan pekerjaan. Jadi di bawah tahu nama, di atas udah tahu kerjaannya gitu. Ada asma, ada af'al gitu kalau dalam bahasa terminologi akademisnya. Tahu kerjaannya Allah gitu. Oke? Yang dikerjakan itu selalu dalam bentuk namanya kasih sayang. Maka diulang lagi. Apapun pekerjaannya, lakukanlah dalam konteks Rahman Rahim. Oke ya, jadi ini udah ketiga nih kesadarannya. Berarti kalau di bawah identitasnya kotor banget, makin ke atas tuh identitasnya makin kurang lah, gitu intinya. Karena udah mau menuju puncak nih. Udah nggak penting lagi gelarnya, udah nggak penting lagi ini, gitulah kira-kira. Udah nggak hitung-hitungan gitu. Udah gampang untuk, ya itu tuh yang tadi saya bilang, semakin tinggi semakin bounce back ke netralnya tuh baik gitu. Kalau di level paling rendah itu marah bisa keinget-inget setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak beres-beres tuh gitu. Kan yang menderita itu sebetulnya megang marahnya. Bukan marah, bukan, tapi marah yang menjadi residu amarah. Itu yang berat sebenarnya. Teman-teman, ibu bapak megang gelas ya, nih sekarang megang gelas. Ya nggak sekilo lah ya, gelas berapa gram sih gitu. Pasti ringan. Tapi pegangnya selama 3 jam, jadi berat lama-lama gitu. Padahal bebannya sama. Hati-hati terhadap beban waktu. Karena beban waktu akan mengurangi residu ketahanan kita terhadap penerimaan. Makin lama di dalam, makin berat dirasakan. Maka takwa, kalimat awalnya bersegeralah kalimatnya. Untuk apa salah satunya? Memaafkan. Letting go gitu. Karena makin lama disimpan makin berat. Nah, kalau udah disadari ini, naik ke 4-nya, Malik Yaumiddin, nggak ada lagi yang menguasai kok. Yang miliki kita tuh cuma Tuhan. Berarti di sini udah semakin oke banget nih dalam konteks bahwa kasaran kata, yang tadinya identitas 100%, di sini identitasnya tinggal sekitar ya 10% lah gitu. Kan bertahap ya semua juga, perjalanannya bertahap gitu. Nggak bisa kita belajar jadi orang sombong 10 tahun, tiba-tiba jadi orang yang nggak sombong dalam waktu 2 bulan, nggak bisa.
Nggak bisa kita melatih marah-marah selama 15 tahun, pengen jadi orang yang nggak pemarah dalam waktu 1 tahun, nggak bisa juga. Karena semuanya tergantung dari proses nanemnya, gitu kira-kira. Karena nanti itu based on memory, karma, gitu intinya. Gitu ya. Jadi yang menguasai ya udah. Kemarin kita udah bahas ya, ini adalah integrasi kita dengan Tuhan. Egonya tuh udah bener-bener mau hilang lah, gitu kira-kira. Identitasnya udah gak dipakai lagi. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngejelekin kita, sadarilah bahwa udah lepasin aja identitasnya, nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita jadi marah ya. Kenapa? Karena kita melekat sama identitas, dan kecenderungan intelektual adalah melindungi identitas. Maka kalau yang dipakai intelektual terus, pasti jadi egois gitu. Karena intelektualitas itu, konteks dasarnya adalah melindungi identitas. Gitu ya. Maka hinaan, cercaan, itu penting sebenarnya. Supaya nggak melekat sama identitas gitu. Pertama, kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, dan jangan pernah berusaha untuk membuat semua orang suka sama kita, nggak bisa, gitu intinya. Karena segala sesuatu pasti sesuai dengan seiring dengan frekuensi, vibrasi, dan energi, itu intinya. Ya, ini suluk 1, suluk 2 dalam konteks perjalanan ke atas gitu. Nah, kita ulang nih. Kalau udah masuk ke 4, berarti progres di mana kita udah bener-bener si identitasnya berkurang jauh lah, kira-kira teman-teman, ibu bapak, gampangan. Bounce back ke netralnya lebih baik, gitulah kira-kira. Maka 1 berbicara tentang Tuhan, 2 berbicara tentang Tuhan, 3 berbicara tentang Tuhan, 4 berbicara tentang Tuhan, yang kelima berbicara dengan Tuhan. Gampangannya ginilah. Kalau kita ketemu, udah nggak ada identitas lagi, dengar apa adanya dia bicara, yang kita dengerin suara Tuhan. Dengerinnya juga bukan pakai konsep lagi ya, nanti kita ngerti. Dengerinnya juga udah bukan pakai batasan. Imam Ali mengatakan, undur makola wala tandur makola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diucapkan, gitu kira-kira. Dan talk with God itu berbicara sama Tuhan itu at any time gitu ya. Karena kan semuanya dititipin tuh. Kita ketemu sama siapa, sebenarnya ketemu sama dia. Tapi kadang kita nggak mau denger dia, karena kenapa? Kita udah ada limitasi identitas gitu kira-kira. Maka pencerahan datang dimanapun, kapanpun, dalam konteks bagaimanapun, itu intinya. Jelas ya? Berarti ini udah ketemu langsung nih. Berarti semakin atas, semakin memiliki tingkat keyakinan. Di mana biasanya pancingannya datang dari luar untuk masuk ke dalam. Dan ini terjadi tanpa kata-kata gitu. Contoh ya, teman-teman, ibu dan bapak dapat ilmu di pengajian sekarang. Ilmu ini direnungkan. Ini semua juga aliran ya. Si abunya mah nggak penting anyway, nggak penting sama sekali. Karena gini, saya kasih contoh sederhana. Ini ulang-ulangnya mungkin udah pernah, tapi saya pengen ulang. Teman-teman, ibu dan bapak kalau naik busway, teman-teman, ibu bapak nggak kenal sama sopirnya. Bahkan nggak tahu muka sopirnya kayak gimana, tapi mau naik kan? Kenapa? Karena yang terpenting bus itu menyampaikan kita ke tujuan, bukan siapa sopirnya. Kebayang nggak? Kalau identitasnya kencang banget, saya mau nyari sopir yang sesuai dengan keinginan saya. Nungguin di terminalnya bisa beberapa jam, kenapa? Nggak ada yang cocok, jadi nggak nyampe-nyampe gitu maksudnya. Paham ya? Anyway. Dan tapi uniknya lagi nanti, pembelajaran keyakinan terdalam itu justru malah di tempat yang kita nggak suka, di orang yang kita benci, di kondisi yang kita nggak nyaman. Di situ puncak spiritual growth justru malah terjadi. Makanya kalau udah iyaka, udah didasari dengan penghambaan, semuanya adalah pujian, mau sakit mau sehat pujian. Ingat loh ya, Allah tuh selalu memuji, bukan merendahkan, menjelekan, karena dia itu adalah Rob. Alhamdulillahi Robbil. Rob itu artinya mau merawat.
Kan masih ingat ya, ada Allah sebagai Rob, ada Malik, adalah kalau kata-katanya Rob pasti mau merawat. Makanya terminologi indah yang hanya disebutkan untuk orang tua, kata-kata Allah Rob itu ada di Robbig Firli Wali Walidaya. Orang tua adalah wakil Tuhan untuk merawat kita, gitu. Maka dikasih gelar Rob tuh orang tua gitu. Asik banget gitu. Maka carilah ini semua lagi dalam perawatannya Allah. Sakit itu Allah lagi ngerawat kita sebenarnya. Duka itu Allah lagi merawat kita gitu. Mendidik gitu. Kan kalau mendidik supaya jadi lebih ngerti dong gitu ya kira-kira. Mendidik itu supaya lebih terdidik gitu kira-kira. Maka dalam konteks iya Kak. Ya yuk kita lihat ya. Bismillah. Kita kembali ke Quran. Udah deh, yang menguasai diriku tuh hanya Allah kok. Makanya teman-teman ibu dan bapak, ibadah itu tidak sama dengan taat. Taat ke masjid itu belum tentu ibadah juga. Kenapa? Sholat yang masih bawa akunya. Yang sholat ini aku. Masih bawa pangkatnya. Masih bawa status sosialnya gitu. Gitu ya, jadi simbol aja gitu kira-kira. Maka di iftitah dipisah, inna sholati wa nusuki, sholatku ibadahku, beda. In terms hamba itu artinya adalah niatnya, kesadarannya, gitu kira. Sholat berkesadaran dan sholat tanpa kesadaran kan beda, udah pastilah. Maka puncak pertemuannya bukan pada hanya gerakan olahraganya, tapi esensi khusyuknya, gitu kira-kira. Jadi udah, kalau tahu yang menguasai kita hanyalah Allah gitu, tingkat penerimaannya kan pasti lebih tinggi, diterima aja gitu ya. Maka dalam penerimaan terdalamlah kamu akan berbicara langsung dengan aku gitu. Kalau Rumi ulang-ulang ya, jangan bosan. Kenapa sih luka itu tempat cahaya masuk gitu. Di sakit yang sangat sakit Ayub ketemu Tuhan. Di penderitaan yang tinggi dengan kekewasan masyarakat Arab pada saat itu Nabi Muhammad ketemu Tuhan. Di kekewasan Egypt, Mesir, Fir'aun pada saat itu Musa ketemu Tuhan. Jadi kalau belum berserah, dan kita emang lagi dipaksa berserah sih anyway, karena kita ngerasa bisa gitu. Bangun tidur ngerasa yang ngebangunin diri sendiri, yang ngasih makan diri sendiri, apa semua. Lupa kalau itu semua hanya kasih sayang Allah. Gitulah kira-kira bahasa gampang. Nah maka dalam konteks hanya kepada engkau lah yang kami sembah, berarti kan udah penghambaan total gitu. Udah ketemu lah bahasanya gitu. Dan teman-teman ibu bapak jangan ngebayangin ketemu tuh ya kayak kita ketemu ngopi sama teman, bukan. Tapi di situ kita mendapatkan sesuatu yang yakin tanpa alasan, mengasihi tanpa alasan, bahagia tanpa kategori gitu. Udah deh saya yakin, banget ngerasain ini gitu. Ketemu langsung gitu intinya. Maka penghambaan itu di awal. Ya Allah, iya Kak. Ini kalau mau pakai bahasa gramatikal bahasa ya, di sini harusnya bukan iya Kak, iyahu, karena ini lagi ngomongin tentang, tapi ini jadi iya Kak, artinya udah langsung direct speech gitu. Ngomongin orang, ketemu sama orangnya, gitulah kira-kira. Berarti ketika at least ya, kalau kita ngomongin 2 tambah 2 banget, seenggaknya begitu teriak-teriak Allah Akbar, seenggaknya manggil-manggil namanya dulu lah, bagus, nggak apa-apa. Karena nanti pelan-pelan akan ketemu sama esensinya gitu inti. Maka hanya dengan mengingat Allah lah qalbumu akan jadi tenang. Ya, kita ke 13:28 nih. Awas nih, ini penting untuk kita renungkan. Yaitu orang-orang yang beriman, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Hanya orang yang hai orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Mengingat itu pasti ada memori, pasti udah ketemu.
Jadi ini bukan lagi ngomongin ingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, bukan. Tapi kita selalu fokus sama Allahnya. Begitu orang nyebelin datang, fokus sama Allahnya. Begitu hal buruk terjadi, fokus sama Allahnya. Kamu akan tenang. Kenapa? Tahu kok itu semua perwujudannya Allah, gitu kira-kira. Ya meskipun di awal-awal mungkin banyak-banyak ngomong Allahu Akbar, bagus juga, nggak apa-apa. Ya ini mengingat nih penting banget. Zikrullah tuh ingat nggak mungkin kalau nggak ketemu. Ketemu itu pasti ada memori. Jadi sekali lagi, wajar kalau kita semua menghadirkan sebagai pengingat. Hanya mau mengingatkan untuk reuni kembali kepada Tuhan. At any moment, dalam daily basis, setiap saat dalam keseharian, gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman ya, ibu dan bapak ya. Jadi nanti ngerti banget gitu sih Al-Fatihah ini apa sih so penting gitu intinya. Oke, kita ulang dari 1-4-nya. Malik Yaumiddin. Iya kak nak bu dua iya karena stain. Iya dalam konteks. Temu nih. Dan perjumpaannya pasti mungkin lagi pikirannya sibuk. Berarti ada kondisi pengkondisian. Makanya pengkondisian tuh penting banget gitu ya. Jadi nggak bisa selewat gitu. Beda antara orang yang ngajinya tuh ya udahlah ngisi waktu daripada iseng-iseng, sama emang mau nyari gitu. Tuh beda tuh. Karena semua tergantung dari niat. Niat itu potensi besar dalam menarik energi semesta gitu ya. Maka ya balik lagi ya diulang-ulang. Kalau muridnya siap tuh guru pasti datang. Maka saya yakin deh, siapapun kita, sampai ke titik perjalanan kita di kelas ini, hari ini, kesadaran ini, panjang banget perjalanan, pasti deh. Dan itu yang harus kita syukuri gitu. Gitu ya. Maka bukan masalah metodologinya mana. Punten ya, saya selalu ulang-ulang juga teman-teman ibu bapak, ini bukan penjelasan yang paling benar, bukan. Bukan penjelasan tunggal yang lain salah, bukan. Tapi ambil intisari dari penjelasan yang singkat ini, dan nanti kita akan dipertemukan dengan penjelasan-penjelasan mungkin beda, tapi mengacu kepada atau mengarah kepada jalan yang sama, gitu kira-kira. Karena nanti pada akhirnya kalau udah sama-sama dirasain gula manis, udah ada perdebatan kok, gitu inti. Nah berarti kalau udah mengawah, nah gitu bahasanya ya, kan nggak ada lagi namanya konteksnya khawatir berlebih, takut berlebih, cemas berlebih gitu. Kenapa? Hanya dengan mengingat Allah lah. Oh iya ya, ini datang dari Allah juga ya orang nyebelin ini. Sumbernya siapa? Jadi kita nggak benci sama orangnya. Musuh kita tuh masalah, bukan orangnya. Dan masalah itu satunya pengingat gitu. Jadi bukan untuk dihindari, bukan untuk dijauhi, tapi untuk diterima. Total acceptance ketika itu tadi. Malik Yaumiddin. Nggak ada yang menguasai kita kecuali Allah tuh kira-kira. Dan kalau kita udah masuk dalam genggamannya, kita bisa berbicara langsung gitu. Oke, nah berbicara langsungnya susah diceritain pakai kata-kata, tetapi at least ada sesuatu enlightenment yang kita rasakan di dalam diri kita. Setidaknya ciri-cirinya sama kayak tadi naik gunung, dah itu. Makin sejuk aja. Gitu ya. Makanya banyak orang yang nggak pengen turun lagi nih kalau udah ketemu ini gitu. Makanya kalau dengar cerita sufi ya ada yang langsung to the point banget gitu dan nggak turun-turun lagi, udah di situ aja. Ya dalam tanda petik, dan itu pilihan. Ya itu terlalu luas lah kalau kita bahas itu. Tetapi poin pentingnya, kalau kita ngelihat sejarahnya Nabi Muhammad begitu ketemu langsung, dia yang diingatnya adalah umatnya. Saya harus membawa turun kesadaran ini kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, teman-temannya.
maka nanti dia minta jalan yang lurus itu untuk menyampaikan ini. Karena mohon maaf ya, ini juga terjadi. Nature mungkin ya. Kalau kita dapat sesuatu yang bagus, kita akan merasa ini bagus juga untuk orang yang kita sayang gitu. Jadi pengennya ngasih tahu. Tapi bisa blunder sih masalahnya, karena belum tentu juga gitu. Hanya jadi maksa-maksa, ini bagus loh untuk gini, belum tentu, gitulah kira-kira. Akhirnya naik ke puncak tapi jadi chaos gitu intinya, diberantem gitu. Nah itu yang nanti kita akan khawatir, bukan khawatirkan atau ya, jaga. Kenapa habis 1 ayat 5 baru minta tunjuklah jalan yang lurus gitu inti. Oke ya, sip ya. 1:5 ini panjang teman-teman ibu dan bapak, jadi nanti kita elaborasi pelan-pelan kita elaborasi. Mudah-mudahan ini jadi satu platform besar dulu untuk kita renungkan gitu. Jadi bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iya kak, nggak main-main. Kita main-main itu dalam artian bukan tatanan ritual yang hanya bunyi gitu, bukan. Beralfatihah tuh, udah deh. Nyampe puncak balik lagi, dan ini kan ulang-ulang ya, ritual, jangan lupa. Karena ya balik lagi, kita pembelajaran ini setelah dalam konteks pengulangan gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan idenya mudah bisa didapatkan dulu gitu ya. Mudah-mudahan pesan-pesannya sesuai dengan takarannya masing-masing dulu. Kalau mungkin agak-agak bingung atau mungkin agak-agak gimana pikirannya, dikunyah aja dulu gitu, direnungkan. At least disadari aja bahwa makin sejuk nggak gitu. Ya pun nggak ada sejuknya ya nggak apa-apa juga. Karena mungkin mataharinya lagi direct, sepannya lagi kena banget mungkin gitu. Tapi at some point kita sadari bahwa ya mau nggak mau perjalanan mendaki gunung, perjalanan kita semua. Perjalanan yang panjang, terjal, perlu waktu gitu. Makanya kan selalu diulang-ulang bahwa ya kan gini ya kalimatnya. Di 90 ayat 10. Kami telah menunjukkannya kepadanya 2 jalan. Maka tidaklah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Karena teman-teman ibu bapak mohon maaf ya, nggak banyak orang yang punya nyali untuk naik ke atas gunung ini gitu. Yang dia hanya ingin selalu nyaman dengan identitasnya, nggak mau melepaskan identitasnya. Tapi sayangnya mau dilepasin juga nggak tenang hidupnya gitu. Makanya naik ke atas tuh one way sih sebenarnya. Jadi jangan heran once kita mulai mempelajari kesadaran ini lebih baik, lebih dalam. Banyak hal-hal yang di luar ekspektasi terjadi. Tiba-tiba jadi banyak dijelekin orang. Tiba-tiba jadi banyak macem-macem lah gitu ya. Yang seakan-akan wah banyak deh cerita orang-orang yang menggapai ke sini bisnisnya jadi nggak beres. Hubungannya jadi nggak bagus gitu. Tapi juga jangan jadi jangan jadi patokan. Oh berarti kalau spiritual emang harus dijelekin sih, jangan ya. jangan gitu. Jangan konteksnya bukan itu gitu. Makanya Nabi Muhammad wajar begitu dapat ini dia langsung disebut orang gila. Dari Al-Amin jadi Majnun, coba bayangin. Karena Al-Amin itu identitas gitu. Nah berarti kita harus benar-benar legowo, harus benar-benar ikhlas untuk diluruh lantahkan identitas kita sama semesta. Suka nggak suka, mau nggak mau ketemu Tuhan, nggak bisa pakai identitas. Gitu kira-kira. Nah saya tuh tadi kepengen ke 20 ayat 12. Nah sedikit ya supaya nanti ada teaser. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Tanggalkanlah kedua terompah. Nah kedua ini nanti salah satunya identitas gitu ya. Sebenarnya lagi ngomongin dunia akhirat sih gitu. Nanti kita bahas pelan-pelan. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci atau tua gitu. Ya jadi once kita menyadari ini adalah perjalanan naik ke puncak gitu. Perjalanan untuk berjumpa.
Disinilah kita mulai menyadari bahwa ya perlahan-lahan emang identitas ini juga harus dicuci lah dalam tanda petik gitu. Berarti jangan terlalu mengedepankan identitas gitu maksudnya. Berarti begitu basmalah yang baik. Kan gimana ya kalau kita ketemu orang yang nggak melihat identitas kan langsung ketemu kemanusiaannya gitu loh Bu, Pak. Makanya kalau sefrekuensi ngobrol tuh langsung nyambung gitu. Udah nggak banyak basa-basi, mereknya apa, ininya gimana, langsung ke visi misi ketuhanan gitu. Meskipun nanti kesannya beda, meskipun nanti agamanya beda, suku bangsanya beda, bahkan mungkin nggak ngerti bahasanya, tapi direct ke visi misi kemanusiaan gitu. Makanya nyambung gitulah kira-kira. Sip ya teman-teman ibu bapak ya, ini masih panjang, jadi saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kita di IAK tahap 1, dan saya rasa nanti kita akan lanjut lagi, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diserap, ada sesuatu yang bisa diendapkan gitu, dikunyah pelan-pelan, dan mohon diulang lagi karena pertemuan yang akan datang kita akan lanjut, atau terserah, atau pertemuan yang akan datang mau langsung tanya jawab juga boleh, tapi yang jelas mohon diulang-ulang kembali tentang bahasan kita hari ini. Kang Adri, silakan. Assalamualaikum Kang Abu dan sahabat-sahabat kajian semuanya. Hari ini pembahasannya sangat menarik Kang Abu, karena poin yang saya serap intinya adalah bahwa nggak mungkin kita mengingat kalau kita belum pernah ketemu. Nah, dalam praktek seharian yang saya alami sejak saya mengikuti kajian ini, saya merasakan gitu Kang Abu, bahwa saya menemukan itu gitu. Saya bertemu dengan sesuatu yang ada di dalam diri saya yang belum pernah ada selama ini gitu. Bahkan pada saat tertentu saya berusaha untuk mencoba merenung tanpa tujuan apapun, saya mengosongkan pikiran, saya diam. Tiba-tiba ada suara-suara batin yang saya bisa dengar. Bahkan pada saat saya bermeditasi, saya memperhatikan nafas dan sebagainya, saya menemukan alam yang lain gitu Kang Abu, yang beda dengan apa yang saya alami di kehidupan saya sehari-hari. Tapi saya ingin dapat arahan nih atau petunjuk dari Kang Abu. Apakah saya GR gitu, bahwa saya sudah ketemu sama Allah, atau malahan saya itu membenarkan diri saya bahwa saya sudah ketemu sama Allah nih ternyata gitu, sehingga apapun ibadah yang saya lakukan adalah terutama seperti sholat dan yang lain-lain itu, saya udah bisa mengingat Allah karena saya sudah pernah ketemu. Nah, yang saya khawatirkan adalah kegeeran saya aja, padahal sebenarnya saya belum itu, atau pembenaran diri saya sendiri aja agar ibadah saya jadi tanda kutip valid gitu ya Kang Abu. Nah, ini mohon pencerahan dan arahan dari Kang Abu. Bagaimana sebenarnya saya bisa menyadari bahwa yang saya ketemu ini adalah Sang Pencipta itu. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum. Makasih Pak Adri. Wah, ini praktikal banget dan terima kasih, pertanyaannya keren banget, dan luar biasanya memang ini adalah ayat berikutnya setelah pembahasan kita terakhir tadi gitu Pak Adri. Kan nggak ada yang sia-sia ya. Nih kalimatnya. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua rompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang tua atau suci. Lepas dulu semuanya. Dan aku telah memilih kamu, kata dia. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Jadi waktu Pak Adri bilang tadi bahwa saya mendengarkan apa, ya itu tadi. Begitu kita melepaskan identitas, kita akan mendengarkan suara yang selama ini ada, tapi volumenya tuh kecil banget, tipis banget gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, kegeeran spiritual tuh emang luar biasa juga sih Pak Andri. Ya, betul. Karena ada benar, ada pembenaran. Dan pembenaran ini sifat dari ego gitu. Dan nanti kita ngerti supaya nggak kegeeran spiritual, makanya nanti 6-nya ihdina sirotol mustaqim, tunjuki jalan yang lurus gitu kira-kira. Nah, cuman sesimpel ini aja gitu ya. Ngomongin bisikan tuh cuman ada beberapa poin, 414. Sadari aja.
Karena once itu langsung pure-nya dari dia, itu adalah keyakinan yang tidak tertolakkan gitu. No question lagi gitu. Kalau masih ada pertanyaan, ya harus direnungkan ulang gitu. Dan mohon maaf banget ya, aduh banyak banget gitu si apa ya kalau saya sebutnya. Gini, kadang tuh orang nanya gini, meditasi yang benar tuh gimana sih rasanya gitu. Gitu ya. Terus ada orang yang sharing experience. Duh, saya tuh kalau meditasi ketemu Tuhan tuh ngelihat cahaya biru bagus banget gitu kira-kira. Akhirnya informasi ini jadi konsep, Bu, Pak. Oh, indikator parameter orang ketemu Tuhan kalau meditasi ketemu cahaya biru. Ini 5 tahun meditasi nggak ketemu cahaya biru, stres dia gitu. Berarti kan meditasinya masih ada mau-mau gitu. Jangan lupa meditasi adalah perjalanan tanpa tujuan. The journey without goals. Nggak ada goalsnya. Kalau meditasi masih ada goalsnya, nggak akan ketemu aja. Berarti kan goalsnya juga sudah dilepasin gitu. Nggak bisa mau ketemu Allah meditasi, nggak akan ketemu lagi. Gitu ya. Makanya tadi tuh harus jadi hamba dulu. Identitasnya lepasin dulu. Musa tuh banyak mau gitu. Tuhan, saya tuh udah lama nyembah kamu belum pernah ketemu dong. Nah gimana sih bisa gitu. Makin kamu pengen ketemu, makin kamu nggak akan ketemu dalam tanda petik. Nanti kita ngerti paradoksnya gitu. Ya ini kalau dibelokin agak panjang ke yang lain-lain. Tapi straight ke pertanyaannya Pak Andri, simpelnya gini aja. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan. Nih ya, hati-hati gitu. Jadi mayoritas bisikan tuh membahayakan lah gitu. Ini bisikan dari dalam ataupun dari luar ya, sama aja. Karena bisikan dari luar juga datang dari peran. Jangan lupa, semua yang luar itu diperankan juga. Dan Allah yang menciptakan malaikat dan setan, Allah yang tangan yang sama gitu. Dalam tanda petik, siap apapun bisikan dari luar bisa menjauhkan atau mendekatkan. Tapi pada pinter tertentu mau jauh atau dekat, semuanya adalah alhamdulillah, puji atau pendidikan kita. Robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Robnya Allah, mendidiknya gitu. Jadi ibu bapak, kalau kita sadar hidup ini adalah pendidikan, tahu lagi dididik nih, ya udah. Anak kecil yang agak-agak nakal kan kadang-kadang dibentak-bentak dikit, disentil-sentil dikit gitu ya. Ini gampangannya lah gitu, sederhananya. Karena marah yang berperan, marah dan marah yang dengan emosi itu dua hal berbeda. Wah, saya harus berperan marah nih sama anak saya, tapi peran, bukan ego. Karena kalau ego pasti pelampiasan gitu, marahnya dilampiaskan gitu. Tapi kalau peran bukan pelampiasan, tapi datang dari bisikan. Ibu bapak maaf ya, masa Nabi Muhammad mau perang, prajurit kan nggak mungkin ngomongnya gitu, pasti dia berapi-api gitu. Ya karena baik lagi tahu ruang dan waktu gitu. Nah maka di sini dibilang tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Pokoknya ibu bapak, kalau ada 3 kriteria ini, siapapun orang yang ngomong, dengerin aja. Kenapa? Karena bisikan ini yang bisikan salah satu indikator pure gitulah kira-kira. Sedekah itu kan sebetulnya dalam konteks melepaskan kemelekatan. Ma'ruf itu baik dan benar ya. Karena baik belum tentu benar. Benar sih, belum tentu baik gitu. Dan ini komplit. Ngasih uang sedekah, bagus, tapi ngasihnya dilempar misalnya. Kan gak ma'ruf gitu inti. Misalnya ini contoh. Dan yang paling penting adalah mengadakan perdamaian. Karena ciri-ciri orang yang beriman adalah mengamankan. Gitu ya, karena keimanan itu pasti maunya bawaan mengamankan gitu intinya. Nah jadi kalau tadi Pak Adri bilang apakah geeran atau apa dan lain-lain, feel aja energinya gimana gitu. Karena bener Pak, rasa-rasa ketemu Tuhan, ketemu wakilnya dulu, setan gitu. Nanti kita ngerti tuh. Makanya yuwas wisufi sudur rinas, yang membisikkan. Jadi tempat bisiknya sama gitu. Cuma nanti gelombangnya yang beda.
Ya, ada bisikan, tolong dong, tolong. Waduh, suara Tuhan. Ada nanti bisikan, hebat ya kamu. Ngomong ke temannya, itu orang kalau nggak gua tolong mati tuh. Nah, balik lagi gitu kira-kira, Bu. Pak. Tuh tipis aja. Tuh ya. Ya, dalam artian penting untuk selalu kita telaah gitu. Anyway, kebenaran yang sejati itu tidak dipertanyakan dan tidak diperdebatkan lagi gitu. Nah, itulah kenapa rahasiaku rahasiamu ya gitu. Nah, bayaknya ketika udah mulai ngerti, wah saya ketemu Tuhan, ngomong ke orang jadi percaya. Awalnya memang pure sih, karena ada kepercayaan, ketuhannya jadi hilang. Yang dikedepankan adalah sayanya gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, nanti kita akan bahas itu di Ihdina Sirotol Mustaqim. Itu kira-kira. Pak Adri, jawaban singkatnya saya rasa itu dulu, simpelnya. Jadi mudah-mudahan ada sedikit yang bisa diserap gitu. Gimana, Mangga? Matur nuwun Kang Abu. Terima kasih. Aman ya? Sip ya, Pak Adri ya? Terima kasih. Aman ya? Terima kasih Kang Abu. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, Ibu Bapak, aduh ini jadi kayak diam-diam gini. Ini oke ya, Ibu Bapak aman ya? Bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan oke. Mudah-mudahan ada sesuatu. Sekali lagi, punya pelan-pelan, icip-icip, rasa-rasa. Ini long journey, Ibu Bapak, panjang lah gitu ya. Jadi Bismillah ya, pokoknya kita istiqomah aja. Itu ya, nggak usah. Kita sepakatkan kemarin-kemarin bahwa nggak harus beres bulan ini beresnya sampai 7 gitu, nggak usah gitu. Tapi mudah-mudahan ini semua menambah apa ya, menambah penghambaan kita lah, itu bahasa yang paling tepat saya rasa, menambah penghambaan kita kepada Allah. Atur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.